Oke guys, sekarang jam 5.56. Kita akan naik ke Gunung Kuta Cibodas. Tadi habis dari base camp, selesai registrasi. Satu orangnya 20.000. Anak kita berdua motor jadi 50.000. Parkir motor satu motor 10.000. Per orang 20.000. Jadi total 50.000. Dan kita sampai di selamat datang Gunung Kuta Cibodas. Dan kita udah jalan, dan pas di base camp tadi sempat nanya juga yang naik untuk hari ini baru 2 rombongan ya. Tadi ada 1-2 orang sama kita berdua ini. Dan treknya menurut gue nggak tahu ya ntar di atas, cuman kalau untuk treknya menurut aku masih termasuk landai sih ya, masih bebatuan. Kita bakal ngelewatin perkebunan. Tapi masih mending sini loh daripada yang bongkok kemarin. Langsung bongkok. Yang bongkok kemarin tuh apa ya, jalurnya kan kita dikasih landai cuma sebentar doang. Iya, dari base camp ke pos 2 doang. Beli HP baru, HP ini tuh kamu. Tahu nggak? Alis gede kemarin diwarnain. Tuh jadinya nggak ada hilang. Ini lihat. Hilang alisnya. Kita dibotakin biar bisa lihat tuyul. Kata orang tuh kalau alis botak bisa lihat tuyul. Enggak, ntar kalau lihat tuyul kamu ambil. Terus kita pelihara. Terus kita jadiin dia alat untuk mencari uang. Itu apa selamat datang apa? Nggak tahu. Curug kayaknya deh. Enggak, itu yang ke kanan curug, yang ke kiri yang lurus puncak. Kita lurus kayaknya. Nah tuh. Oke guys, kita masuk di gerbang selamat datang Gunung Kuta. Ini di sini ada persimpangan. Kalau ke kanan itu ke arah Curug Mariuk. Kalau lurus ke atas itu tuh arah puncak Gunung Kuta, dan kita bakal lurus ke atas. Dan kita akan naik Sampai belakang. Oke, jam 6.07 kita udah nyampe pos 1 Gunung Kuta. Di sini ada percabangan lurus, nggak tahu kemana itu, kayaknya ke perkebunan. Nih, kalau lurus itu ke perkebunan warga, dan kita akan ambil kanan ke puncak Kuta. Oke, kita dikasih tanjakan selamat datang. Dan treknya itu ngelewatin perkebunan warga ya guys.
Sebenarnya kita rencana tuh mau tadi malam berangkat naik ke sini. Tadi pagi kita udah di atas bisa sambutan. Cuman nggak dikejar waktunya. Bangunnya siangan, jadinya kita kebagian. Jam berapa sih? Dari Cikarang tadi jam 4-an, Pak. Oh benar. Sepi kan ya? Iya. Kebun Pak. Oh, mau ke kebun? Ya tadi kebun kopi. Oh, Itu dekat juga. oh. Naik. Mana ini daripada Gunung Bongkok kemarin. Betul, kita sebenarnya kan kemarin habis turun dari Gunung Bongkok. Terus sempet habis karena hari Selasanya kerja. Hari Seninnya kerja, sorry. Jadi mana buat recovery 1 hari kan. Dan aku itu lagi naik ya ke sini. Dan tadi sempat ketemu bapaknya. Dia petani kopi di sini. Mau berangkat ke kebun. Ayo semangat. Kita udah mulai dikasih tanjakan tipis-tipis. Sampai sini lihat guys pemandangannya guys. Cakep banget cuy. Ayo. Ya, Kak. Dede. Makan hap dulu. Hah? Dede makan hap dulu. Dede nggak bisa olahraga. Film ya? Kemarin baru turun dari Bongkok. Sekarang dikerjain lagi di Gunung Kuta. Tapi kan nggak separah yang kemarin nih. Landai lah ini termasuknya. Enggak. Ini kayak ibaratnya anggap aja kamu masuk kebun, kamu ke kebun. Ada padi juga ya? Emang itu tadi? Itu padi. Masa sih? Yang gini kali nih. Iya paling udah jalan. Nih, nyurung-nyurung wae labu kena batu Dede, kepala berdarah. Cuma disenggol. Alay berlebihan. Ini jamet. Berlebihan ya. Ngakuin guys dia jamet. Ini jamet guys. Jamet. Jamet Iwato. Dan buat kalian yang mau mulai naik gunung ya, aku saran sih ini worth it sih buat kalian yang apalagi yang baru bener-bener pertama banget untuk naik gunung salah satu gunung ini Gunung Kuta Bodas ini worth it banget karena jalurnya juga jelas banget. Kita masukin beberapa perkebunan warga hampir sepanjang jalan, mungkin ini perkebunan warga. Terus juga apa ya, untuk treknya nggak begitu yang terjal gitu, nggak
masih worth it sih banyak ya. Trek kalau kita mau ke kebun lah, layaknya kita pengen ke kebun tuh gimana ini. Paling ada beberapa tanjakan gitu kan, tapi habis itu landai gitu. Ini kayak gini nih, ini kan habis landai dikasih tanjakan. Tanjakan juga nggak begitu yang panjang nanjak terus gitu, enggak guys. Terus juga nggak begitu vertikal, tanjakannya masih oke lah kalau untuk pemanasan, untuk apa, orang-orang yang emang bener-bener baru pertama kali naik gunung dan pengen nyoba gitu kan. Mau duluan ah. Kedengeran kan apa sih? Nah, naik kayak gini aja nafasnya udah Senin Kemis kan. Iya kan kemarin udah digembeng. Oke, dan tadi kita dari bawah sana jalan muter ke sini, nanjak dikit, terus kita nanjak lagi. Ini di sana landai, bisa nanjak ini. Sebelumnya sorry ya guys kalau videonya hasilnya goyang, karena ini rekamnya cuma pakai HP. Nah, belum mampu untuk beli kamera guys. Ya semoga aja kedepannya bisa beli kamera yang lebih proper. Itu aja. Dan ini dia pemandangan dari sini guys. Cantik coy. Gila cakep banget. Oke, sekarang jam 6.21, udah ada di pos 2 Sabana Gunung Kuta. Dan di pos 2 ini ada gubuk buat kalian bisa istirahat ya kan. Dan di sini jadi kita akan istirahat dulu sebentar, minum-minum, habis itu nanti kita akan lanjut jalan lagi. Ada ingusan nggak buat tisu? Tuh. Alarmnya baru bunyi jam segini. Iya biasanya kan bangun siang. Kamu bangun siang mulu. Nah, kamu nggak pernah bangun. Saya kan kerja emang siang. Haus bapak lapar. Warungnya belum buka sih. Emang di mana warung? Pos berapa? Nggak buka, warung di atas. Memang kayak recovery kamu nggak? Recovery. Berarti yang nanya pagi ini baru 4 orang ya? 4 sama kita 2 kali 2. Kalau jam segini kita udah di puncak, tadinya cakep banget itu. Bagus banget. Bukan dari atas sana. Yeah.
Bangunnya aja kesiangan. Lama. Enak aja udah bangun jam 3. Enggak ah, nanti aja jam 4. Belum. Ayo, mau apa? Oh iya, aku bilang gitu. Iya. Makanya aku tidur lagi. Giliran aku baru tidur. Yo. Kesel. Berarti beda berapa puluh meter sama yang kemarin. 360, 75, 35 meter. Di samping-samping ini. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Coba pun ya. Nggak bawa kali. Nah ini. Tapi di sini nggak ada monyet. Senang. Kemarin lagi anak-anak makannya kejar-kejar monyet. Jamin. Ada makan jamin. Ya guys, jadi tadi kita udah istirahat sebentar dan kita akan lanjut lagi. Sekarang jam 6.32, kita jalan dari pos 2. Kita nggak dapat sunrise di puncak, tapi bisa dikasih sunrise di jalur. Cakep banget. Dan di jalur bener-bener nggak ada orang guys, cuman kita berdua sama 2 lagi udah di atas. Tadi sempat di BC bareng sama kita. Banyak suara burung, kedengeran nggak di kamera? Mau ngambek sama aku ya bodo amat. Nggak ngaruh ngambek sama aku, nggak ngaruh. Yang di videoin malu. Mendaki gunung, lewati lembah, hutan berjajar-jajar. Salah lagunya. Nyanyi sayang, Nyanyi. sambil nyanyi ayo. Nyanyi.
Apa sih dengan kami tadi? Mau duluan aja? Nggak duluan aja? Duluan aja. Ayo buruan. Bisa dikasih tanjakan lagi. Suara apa itu? Teman kamu, Apa? teman kamu. Sama, sama kayak yang kemarin di Gunung Bongkok. Oh, bodat. Kan teman. Nah, temanku bodat semua. Ini mah lagu Liji. Ya, Andai matamu, andai matamu. itu tuh suara orang yang kalau kita habis naik, ya kan, itu selalu bilang, kok nggak ngajak-ngajak. Itu suaranya gitu. Nguk, 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 nguk. Ampun, emang dasar kaget. Ya guys, jadi kita dikasih tanjakan. Dan ya, ini adalah pendakian kedua dia. Yang pertama, Ada warna rambut lagi. yang pertama kemarin tak siksa di Gunung Bongkok. Kalau untuk ketinggian di Gunung Kuta Bodas ini 1050 mdpl, sedangkan Gunung Bongkok kemarin 975 mdpl. Cuman Gunung Bongkok walaupun lebih rendah, tapi treknya nggak boleh sepelein lah. Itu buat kalian kalau pengen nyoba ala-ala miniaturnya Gunung Salak, kalian boleh ke Gunung Bongkok yang ada di Purwakarta. Cuman buat kalian yang takut monyet ya, nggak disaranin sih, karena monyet-monyet di sana agak sedikit agresif. Dan itu biasanya dikarenakan mungkin sering dikasih makanan sama pendaki-pendaki, jadi dia terbiasa setiap lihat orang mereka akan nyerang untuk ngambil makanan gitu. Pasangan kita juga diambil. Kemarin sempat ada teman kita di sana juga, tasnya sempat diambil, dibawa ke gunung, ke pohon, ke atas pohon, sobek-sobek sampai jatuh semua, HP, dompet dan lain-lain. Jadi buat kalian harus hati-hati. Cuman kalau untuk pemandangannya oke sih, dari atas itu kalian bisa lihat waduk Jatiluhur dan beberapa gunung di sampingnya. Kalau orang bilang sih Gunung Sunggokong. Dan ini kita masih sepanjang jalur masih dikasih pemandangan perkebunan, harga kopi gitu. Iya, panjang jalan ini apa, kayak kebun-kebun warga semua. Tapi iya bagus pemandangannya. Kalau kemarin kan di Bangkok pemandangannya kalau udah di atas kan. Iya. Ini kemana atas ya? Iya, lurus. Cakepnya. Pemandangan sawah. Kita kali. Tadi yang itu gunung apa, Seng? Yang kita belok ke kanan? Losari apa?
Palasari. Jadi Palasari. itu Palasari, Gunung Palasari. Palasari. Buat kalian kalau mau ini sebelum masuk ke jalur Gunung Kuta Bedas itu ada di situ ada pelang juga Gunung Palasari. Kalian bisa coba juga. Itu oke juga buat pemula. Ini udah di warung. Bisa air toilet yang sakit aku atas. Kayak gitu. Ke sana. Ini Dan sekarang jam 6.43. Kita tadi mulai dari pos 2 jam 6.30. Kita jalan 13 menit. Kita sampai di warung. Cuman kata bapaknya tadi dia bukanya cuman hari Minggu sama Sabtu aja. Dan di sini juga ada musola. Ada toilet juga sana. bisa aku di warung ya. Jadi buat kalian yang mau mendaki hari Minggu atau Sabtu, kalian bisa singgah di warung ini. Cuman kalau untuk long weekend, untuk weekday, selain hari Sabtu Minggu, lebih baik kalian bawa bekal dari bawah, dikarenakan nggak ada warung di sini. Dan musolanya cukup oke guys. Ayo naik nih. Dan dari warung ini kita ada tanjakan ke atas. Dan kita sekarang udah di Di jamet. Mana kita tempat? guys, setelah kita foto-foto sebentar di bukit Wanapa, kita akan lanjut jalan lagi ke sana. Kita nanjak santai. Sebenarnya kaki tuh masih sakit gara-gara kemarin habis disiksa. Wuk 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 wuk. Enak banget ya, coba punya rumah di sini, ya kan? Tapi akses jalannya yang susah. Tapi tenang banget ini buat kalau kita punya rumah di dengan Berarti kalau itu listrik suasana kayak gini tuh gila. Berarti kita ngangkutnya harus pakai porter ya? Ini jadi di sini kalau untuk ngecamp kalian nanjak dikit juga banyak bisa buat ngecamp. Ini juga lebar. Buat kalian yang suka keramaian disaranin untuk naik Sabtu Minggu. Dan kalau yang buat pendaki-pendaki introvert yang nggak suka keramaian, kalian bisa naik pas hari weekday. Itu ini gunung sepi daripada Gunung Luhur yang ramenya minta ampun, udah kayak pasar. Dan dari tadi kita nggak ketemu orang. Tadi cuma di bawah ketemu petani doang yang sini. Dan yang dua naik tadi yang bareng kita juga nggak kelihatan. Mungkin dia udah di puncak atau gimana.
Sebenarnya untuk perjalanan kan tadi cuma 1,5 jam, cuman karena kita nyantai jadi lama. Dan sekarang jam 6.53, kita tadi dari base camp sekitar, kita dari base camp jam 6-an ya, 6 pas ya, lebih ya, jam 6-an lebih lah, nggak tahu tadi, lupa. Ini perjalanan kita udah hampir 1 jaman nyampe Bukit Wanapa untuk trekking santai. Dengar nggak kalian suara burung? Oh, itu suara pendaki. Ada orang di atas. Tadi mungkin itu yang 2 orang tadi. Ini udah di puncak kayaknya. Kita dikasih tanjakan tuh ke atas. Tanjakan bayangan tuh yang ini. Ini seperti namanya, tanjakan bayangan. Ini tanjakan bayangan nih. Terbayang-bayang sama tanjakannya. Cuman nggak begitu vertikal, jadi dia, tapi kalau hujan kayaknya bakal licin banget sih. Jadi kalau buat kalian yang mendaki pas musim hujan harus hati-hati. Tapi aku saranin sih mending bulan-bulan ini sampai bulan Agustus, karena musim kemarau, jadi jalannya nggak begitu licin. Terus untuk pemandangannya juga kelihatan semua. Karena kalau pas hujan itu biasanya kabut gitu. Caranya bagus ya. Dan kita akan lanjut jalan pelan-pelan menjakin tanjakan bayangan. Kayaknya udah mulai banyak yang naik juga ya. Nggak tahu. Nih, dan ini masih nanjak terus ke atas dari bawah. Ayo naik. Nah, tanjakan bayangan. Gak ada suaranya, di motor di mana tadi? Itu di bawah. Gak ada wujud ya. Ya kan jauh. Ketutupan pohon-pohon itu. Ada helipad, Seng? Itu ada helipad. Tuh. Buat helikopter. Mana? Itu tuh ada Oh iya. Iya. Iya, ada helipad, cuy. Enggak, siapa yang punya helikopter di situ anjir?
Kelihatan nggak guys? Tuh, nggak kelihatan ya? Buat helikopter. Iya. Apa gunungnya punya dia? Ini ntar ke atas lagi. Ya mending langsung turun ke bawah, ngapain ke bawah ke atas lagi? Kan minum kamu habis buat pas di atas. Jadi kamu harus turun dulu terus ke atas lagi. Iya, kan kamu ada. Udah habis. Kan kamu juga bawa minum. Masa aku minum disuruh ke base camp lagi terus naik lagi? Iya. Gila apa? Enggak lagi. In. Jagain kamu mah digelindingin aja. Kan biar cepet sampai base camp. Tuh. Itu puncaknya. Itu yang tadi. Yang dua tadi ya. Jadi berdua. Sini yang tadi berdua kan? Bareng sama kita tuh yang putih tuh. Tuh puncaknya. Ya ilah kita tinggal nyebrang Jadi doang, Bang. kita muter ke sana. Kita terbang aja yuk. Ke situ. Nyebrang ke situnya. Nah, mereka aja baru sampai ya. Iya. Ayo. Semakin ini mah. Ayo. Jadi mereka aja baru nyampe tuh sampai puncaknya. Jalan ya. Ada ulet bulu. Udah biarin. Jangan. Nggak usah dimatiin, biarin. Ini kalau di kamera tuh nggak begitu kelihatan kalau di kamera. Iya. Cuman aslinya tanjakannya aku yes gitu. Aku noh. Aku sih noh. Allahu Akbar sing. Panjang tanjakannya. Tapi masih landai sayang, termasuk ini mah. Apa ngeras tenaga kaki dede. Daripada saya rusak tadi. Langsung. Ayo. Yuk, dulu nyampe, ntar kita istirahat di puncak. Tuh masih panjang ke atas. Aku heran deh sama pendaki-pendaki sekarang. Kenapa? Sampah. Dimanapun gunung sekarang tuh isinya sampah. Walaupun ya di sini sih belum terlalu banyak ya kalau sampah di gunung ini, karena mungkin apa? Belum banyak yang tahu juga. Cuman tolonglah nggak usah goblok lah. Kalau kalian naik gunung, makan ataupun minum botol sampah plastik lainnya bawa turun lah, jangan asal buang di jalur. Pasti kalian setelah ini bakal bilang, kayak lu nggak pernah buang sampah, kayak lu nggak pernah ini. Enggak guys, gue dulu 2016 itu gue dulu sempat mulai daki, dan di 2018 gue
istirahat, dan sampai sekarang gue nggak lagi. Dan ini baru mulai lagi. Gue gak pernah buang sampah di jalur. Dan ya, di sini juga ada kayak warung, cuman tutup juga. Dan sini ada kopi. Ke itu warung cuman tutup. Nggak ada, lurus aja. Dan setelah kita naik di sini, tadi kita ngelewatin beberapa perkebunan kayak sawah dan lain-lain. Sekarang kita masukin jalur yang vegetasinya dipenuhin sama pohonan kopi. Dan yang jelas ini kopinya robusta sih, karena masih di ketinggian 1000. Tahu aku kalau Arabica itu mereka hidup di ketinggian 1300 sampai 500-an. Dan sorry kalau nanti videonya agak pecah, karena lagi menggunakan HP dan ini kita cuma pakai kamera depan. Dan sepanjang jalur sepi banget. Woi, enggak. Dan ya, jam 7.14 dari kita udah nyampe di pos 3. Kalau ke atas puncak, arah puncak, kalau ke bawah itu Curug Mariuk yang tadi jalur di bawah. Kan ada tuh yang kalau ke kanan atau kiri itu tembusnya nanti sini. Dan kalau ke bawah itu ke Curug Mariuk. Dan untuk estimasi perjalanan dari pos 2 tadi
Dari Puncak Bayangan tadi ke pos 3 itu sekitar 20 menitan. Itu kalau jalan santai ya. Kalau kalian jalannya cepet mungkin bisa 10 menit udah nyampe di pos 3. Nanjak lagi ya. Di pos 3 kita akan istirahat dulu sambil Duduk tuh belakang. Jangan jongkok sakit ntar. Mau satu. Hihi. Jadi kebule-bulean ya. ke atas kemana ya? Ke kebun. Dia udah gue jadi pengen sosis kan. Mau ambilin. Di dalam. Makan itunya kan, baksonya. Mana ada kamu? Nggak ada. Ada. Ih, nggak percaya. Oh iya nggak ada. Ini. Makan baksonya ternyata bisa. Ke bawah ke mana Curug Mariuk. Bisa tembus ke base camp Kuta. Orangnya mau lewat Curug. Bebas. 500 meter. Apa? Tuh, Curug Mariuk 500 meter. Bikin video yang ala-ala di TikTok yang ngambil handset resi ketiduran di mana itu? Kamu tiduran? Lagi dengerin headset, nanti dari video bawa ambil headset terus pindahin lagi dengerin tiba-tiba Iya, bikinnya. biasanya terbesar di sana atas puncak. Nah aja. Bisa aja kali ini kotor banget. Ini mah ada ininya. Tapi ini tinggi-tinggi ya sama begininya. Tinggi banget.
Jalan lagi. Tadi kita istirahat lagi di puncak. Setelah istirahat bentar, ambil makan jajan, kita lanjut jalan lagi dari pos 3722. Yuk. Kayaknya jalan ayo. Itu dia suka rambut rambut gede. Nih pos 3 Lembah Puspa. Nih kalau mau difoto di sini lembah. Jadi di sini ada pos lagi, pos 3 lagi setelah di bawah itu tadi pos 3. Mungkin yang di bawah itu pos ke Curug Mariuk ya. Sedangkan ini pos ke puncak. Dan di sini juga landai bisa buat diriin tenda 1-2 bisa lah buat ngecamp. Dan kita Ada sarang tawon. akan jalan lagi. Sayang awas ya. Hmm. Hati-hati tuh sarang tawon. Dan buat kalian setelah pos 3 harus hati-hati karena di sini ada sarang tawon. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kesenggol. Nah kalau kesenggol selesai sudah kalian. Dan setelah pos 3 kita akan turun ke bawah. Iya berarti depan udah puncak kan? Iya. Bukit Bayangan dulu. Dulu terus habis itu. Oke. Ini kita turun lagi loh, turun Nanti naik ke puncak. terus naik. Tadi kita di gunung sebelah sana. Iya. Dibilang kita tuh muter. Ya, kita Jalurnya. muter. Kalau kita punya sayap mah enak terbang kita ke gunung-gunung. Dan goyang banget. Ini bukan bayangan ada sampai kita. Dan sekarang jam 7.29 kita udah nyampe di puncak Bayangan. Dari pos 3 ke puncak Bayangan itu sekitar 10 menitan. Dan kita sampai puncak Bayangan. Pemandangannya bagus. Dan pemandangan di belakang bagus banget. Panas. Lihat. Tuh. Cakepnya. Mau foto sayang? Mau. Aku Boleh. mau naik dari sini. Susah deh naik. Dari sini ke sini.
Aduh. Guys, setelah kita konten-konten di sini, bentar tadi bikin konten TikTok di Bukit Bayangan, kita akan lanjut jalan lagi ke puncak. Kata abangnya tadi sih, ada yang bareng kita tadi, dia udah turun dan katanya sih deket. Dan dari sini kita dikasih jalan turun ke bawah. Nanti kita naik lagi. Nggak tahu habis ini kita ke mana, cuman tadi kita sempat tanya kalau ke Gunung Luhur jam segini kayaknya bakal udah ramai banget kayak pasar. Oke, nanti kita ke Bukit Kopi aja ya. Bukit Bintang. Bukit Bintang Kopi atau Bukit Kopi Bintang? Setelah ini kita ke sana aja lah. Soalnya kalau ke Luhur udah pasti Iya, kayak pasar malam. pasar. Pasar Bubra. Ini banyak bunga-bunga baru jadi. Sudah dipastikan kayak pasar. Di sini enak, masih sepi. Masih jarang orang. Buat kalian. Bentar dulu. Untungnya di sini nggak ada binatang aneh. Nggak ada teman kamu. Teman kamu semua itu mana? Dan ini setelah turunan kita nanjak dikit ke atas sana. Habis itu puncak. Pastiin sepatunya nggak licin. Wah, udah mau nyampe. Yuk. Kamu dulu? Aku dulu. Tinggi banget. Ah. Allahu Akbar. Tinggi banget. Ini kurang lebih sama kayak di kemarin. Enggak lah. Ini sama tuh ada yang samanya. Dede takut gelinding. Hei, sapi. Kamu puncak. Hanya Oh. ya setelah dari puncak Bayangan jalan sekitar 5 menit kita nyampe di puncak Gunung Kuta 1050 MDPL. Mantap. Ke sana masih bagus kayaknya ya pemandangan. Ayo coba kita lihat di sana ada jalur Tadi sih, udah sebentar di sini. cuman nggak tahu kemana. Coba kita ke sana naik dikit. Tadi di peraturannya nggak boleh naik ke batu dua yang ada di puncak. Kenapa? Karena ada di peraturannya. Oh, ini tuh di bawah itu puncak 1 dan ini puncak 2-nya. Ini puncak Kuta. Jadinya nyampe juga. Itu berarti ada estimasi perjalanan dari bawah ya sekitar 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menitan. Itu pun kita banyak jalan istirahatnya. santai, banyak istirahat dan banyak banget istilahnya konten
terus istirahat, duduk, jalan dikit, duduk. Oh, Ini cantiknya. buatan kalau yang jalannya nggak berhenti, mungkin yang cepet mungkin sekitar 1 jam. Ya benar, 1,5 jam kalian udah nyampe sih harusnya. Dan Gunung Kuta ini worth it banget buat kalian yang pendaki-pendaki emang baru pertama kali mulai pendakian, dan untuk yang pemalu juga mungkin ini juga oke tempatnya, karena jalurnya masih sepi, nggak seramai gunung-gunung lain. Dan kalau aku saranin lebih baik kalian kalau mau datang ke sini bulan-bulan ini, dikarenakan musim panas, jadi pemandangannya terbuka, treknya juga nggak licin. Karena kalau musim hujan pasti licin banget. Ini pun kayaknya kita bukan hujan, soalnya tanahnya masih basah. Pemandangan dari atas Gunung Kuta. Sumpah ini kalau Udah ada obat ini. Cantik banget. kalau kita datangnya pagi, Dapat sunrise. dapat sunrise di sini, cakep banget ini. Lihat. Dan di sana aku tadi sempat ini ada helipad, guys. Kelihatan nggak? Tuh, ada helipad di bawah sana. Oke, jadi kita akan foto-foto sebentar di sini pakai ini. Setelah itu kita akan turun ke bawah. Oke, jadi setelah kita foto-foto, ini buat kalian yang foto-foto di sini plang nggak perlu berantem ya kalau mau foto-foto plang. Ada di sini. Nggak perlu berantem. Jangan sama ada di sebelah sana ya. Nah, setelah selesai foto-foto kita istirahat, kita akan turun ke base camp. Dan setelah kita duduk tadi rokok, terus kita makan-makan, kita udah selesai. Oke, gitu aja. See you next video. Bye bye. She moves like a map with no border, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she keeps pulling at my Airnya chain. seger banget. Gila. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't Kita ask turun, your name guys. today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. Oke guys, tadi kita turun dari atas jam 8.20, sekarang udah jam 9.20. Jadi kita turun masih dari atas ke base camp cuman 1 jam. Lihat kalau siang.
Rame banget.